Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan gambar kerja mandiri percobaan gelombang bunyi virtual effect simulation. Itu melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan presentasikan hasil percobaan dan analisisnya. Topik pembicaraannya adalah gelombang bunyi. Ya, gelombang merupakan getaran. Ya, sedangkan jika gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal dan termasuk gelombang mekanik. Nah, karena gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik, maka kita membutuhkan medium untuk melaluinya. Nah, medium pada gelombang bunyi itu ada udara, zat padat, dan air. Nah, faktor-faktor yang dapat menyebabkan cepat lambat gelombang itu ada kerapatan, dan kemudian ada juga yang dinamakan dengan suhu. Nah, jika semakin rapat, maka kecepatan lambat gelombang akan semakin cepat. Nah, sehingga pada gelombang pada zat padat itu akan cepat merambat. Nah, kalau semakin panas suhu, maka gelombang akan semakin cepat. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik, maka kita mekanik membutuhkan medium. Nah, medium di sini ada yang digunakan dalam medium kecepatan suara di udara. Jadi mediumnya di udara ya. Nah, selangkah-langkahnya sudah. Di sini ada frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi merupakan jumlah gelombang yang terbentuk dibagi waktu dalam satuan waktu dalam satu detik, itu dalam selang waktu. Atau juga boleh dengan F sama dengan N per T, di mana N adalah jumlah banyaknya gelombang, per T itu adalah waktu. Nah, kemudian ada periode. Periode merupakan banyaknya waktu per jumlah gelombang, ya, dimana T sama dengan 1 per F, dimana maka T sama dengan T per N, dimana T adalah waktu dan N adalah jumlah gelombang, ya. Maka hubungan antara frekuensi dan periode itu dirumuskan sebagai T sama dengan 1 per F. Kemudian di sini ada amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo merupakan simpangan maksimum pada gelombang. Lalu ada panjang gelombang. Apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Nah, satu bukit dan satu lembah. Ini adalah satu panjang gelombang yang diukur dari titik merah ini sampai sini. Nah, itu adalah panjang gelombang, satu bukit satu lembah, atau setengah bukit diakhiri dengan setengah lembah. Itu. Dan ada cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang bunyi di udara. Nah, rumusnya dengan kecepatan lambat gelombang bunyi sama dengan frekuensi bunyi dikali panjang gelombang bunyi. Nah, kita akan melihat data-datanya. Ini adalah hasil percobaan saya ambil cuma satu saja ya, untuk dipresentasikan. Di sini ada frekuensi dengan amplitudenya tetap. Nah, lalu di sini ada yang dinamakan dengan osilasi ya. Nah, itu untuk menentukan periode di sini satu bukit satu lembah, berarti ini 4 ya, 4 kali 10⁻³ sekon, itu adalah periodenya. Kemudian di sini ada panjang gelombang seperti ini. Nah, gitu. Sini juga sama dengan frekuensi yang berbeda. Nah,
dengan frekuensinya 6. Kita bisa lihat periode yang didapat. Di sini ada 85,8 panjang gelombangnya dengan amplitudenya tetap dan frekuensinya 8 dengan periode 4 ya, 1 2 3 4 4 kali 10⁻³ second. Ini percobaan yang ke 5 dengan frekuensi maksimum atau maksimal ya. Ini 2,1 ya, yang gelombangnya juga sama. Nah, kalau ini percobaan yang kedua tentang pengaruh amplitudo. Frekuensi tetap, amplitudo yang berubah. Nah, dan berikut data hasil percobaannya. Percobaan pertama dengan frekuensi 2 Hz memiliki periode 4 kali 10⁻³ dan panjang gelombang 1,339 meter. Nah, yang saya dapatkan itu dari sini. Satu panjang gelombang itu satu bukit satu lembah. Nah, maka 133,9 cm atau dikonversi satuan menggunakan satuan internasional yakni meter menjadi 1,339 meter. Periode ini dan frekuensinya seperti ini. Nah, kemudian dari mana saya mendapatkan cepat lambat gelombang? Saya mendapatkan cepat lambat gelombang ini 2,678 itu dari rumus teori dasar yang sudah diketahui. Cepat lambat gelombang bunyi sama dengan frekuensi bunyi dikali panjang gelombang bunyi. Maka kita lihat di sini ada panjang gelombangnya 1,339 meter dikali frekuensinya 2, maka kita kalikan saja. Diketahuinya itu adalah frekuensi sama dengan 2 Hz, lambdanya 1,339 meter, maka Pi sama dengan lambda kali F, maka F sama dengan 1,339 dikali 2 Hz meter, maka mendapatkan 2,678 meter per second. Nah, seperti itu ya cepat lambat gelombang bunyi dalam satuan waktu ya. 2 Hz, 4 Hz dengan periode 3 kali 10⁻³, panjang gelombangnya 1,179 meter dan cepat lambat gelombang adalah 4,716. Lalu ya, itu adalah pengaruh. Berikut data-datanya ya. Datanya bisa kita lihat dari sini. Kemudian pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Ada di sini ada frekuensinya tetap 5,5 Hz dan dengan amplitudo 2 kali 10⁻² meter dan dengan periode adalah 3 kali 10⁻³ dan panjang gelombang 1,167 meter dengan cepat gelombang 5,385. Oke, dari mana saya mendapatkan hasil tersebut? Dari data percobaan praktikum ini dengan frekuensi tetap dan amplitudo yang berubah-ubah. Nah, di sini ada panjang gelombangnya 116,7 cm atau 1,167 meter dengan frekuensinya 5 dan amplitudonya 2. Nah, memiliki osilasinya itu satu bukit satu lembah. Oh, di sini 3 kali 10⁻³ dan kita masuk di sini dah ada hasil datanya. Amplitudenya 2 kali 10⁻² meter dengan periode 3 kali 10⁻³ dan panjang gelombang 1,167. Nah,
1 2 ya, 1. Ini 16,7 1,167 dan frekuensinya di sini juga sama ya. Percobaan ini hasil koretannya. Percobaan kedua, percobaan ketiga. Dua kali 10 min 3 meter, 3 kali 10 min 3, panjang gelombang 1,167 dengan kecepatan gelombang 5,835 meter per second. Lalu ada amplitudo 4 kali 10 min 2 meter kali 3 kali 10 min 3 dengan panjang gelombang 1,105 meter dan kecepatan gelombang 1,105 meter per second. 5 Hz 6 kali 10 min 2 meter memiliki periode 3 kali 10 min 3 dengan panjang gelombang 1,108 dan gelombang 5,4 meter. Kemudian frekuensinya yang percobaan keempat 5 Hz dengan amplitudonya 8 sampai 8 dan periode 3 kali 10 min 3 second dengan panjang gelombang 1,018 meter 0,18 meter dengan kecepatan lambat gelombang 5,09 meter per second. 5 Hz 10 kali 10 min 2 meter 3 kali 10 min 3 dengan panjang gelombang sebanyak 5,7 dan kecepatan lambat gelombang 4,785 meter per second. Nah, dari hasil percobaan ini saya simpulkan frekuensi yang pertama, frekuensi suara menentukan tinggi rendahnya nada suara. Jadi semakin tinggi frekuensi maka semakin rendah pula. Kedua, amplitudo menentukan keras lemahnya suara. Ketiga, hubungan panjang gelombang lambda dan frekuensi berbanding terbalik. Ini semakin besar panjang gelombang maka akan semakin kecil frekuensinya dan sebaliknya. Maksud dari kesimpulan ketiga, hubungan panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Lambda dan frekuensi berbanding terbalik. Jika lambda besar maka frekuensi kecil. Jika panjang gelombang besar maka frekuensinya akan semakin kecil. Dan sebaliknya, jika panjang gelombang besar kecil maka frekuensinya membesar. Itu. Kita lihat di sini frekuensi 2 Hz, perbandingan antara 2 Hz dan 4 Hz. Percobaan 1 dan percobaan kedua. Frekuensi dengan 2 Hz memiliki panjang gelombang 1,39 meter dan frekuensi 4 Hz memiliki panjang gelombang 1,179 meter. Ini sudah membuktikan bahwasanya hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi adalah berbanding terbalik. Jika frekuensi kecil maka panjang gelombang akan besar. Jika panjang gelombang kecil maka frekuensinya akan besar. Kemudian yang keempat, hubungan amplitudo dan kecepatan gelombang berbanding terbalik. Hubungan amplitudo dan kecepatan gelombang berbanding terbalik. Amplitudo merupakan simpangan gelombang terbesar dan kecepatan gelombang merupakan kecepatan lambat gelombang dalam satuan waktu. Berbanding terbalik, semakin besar amplitudo maka kecepatan gelombang akan semakin kecil. Nah, ini percobaannya ke-6 ya. Pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwasanya jika amplitudonya kecil maka cepat lambat gelombangnya akan besar. Sebaliknya, jika amplitudo besar maka cepat lambat gelombang akan semakin kecil. Kita bisa bandingkan antara dua perbedaannya antara 6 kali 10 pangkat min 2 meter dengan amplitudo 8 kali 10 min 2 meter. Nah, 0,4 atau 5,09 perbanding terbalik ya. Yang kelima, tidak ada hubungan antara amplitudo dan panjang gelombang atau lambda. Nah, maksudnya tidak ada sama sekali ya.
sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih kepada guru pembimbing saya itu WP Nurlaila yang telah memberikan semangat dan positif kepada saya sehingga dapat melakukan praktikum ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikiranku isinya kamu.